Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Praja Wibawa. Perkenalkan, nama TP Angga Jandi Sastra SAP NIP 1982 0905 2009 011002. Pangkat dan golongan penata muda tingkat 1 3B. Masa kerja 2009 sampai 2026. Jabatan fungsional ahli pertama Satpol PP Kota Bogor. Saya bekerja di bidang Trantibum dan Limas. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan portofolio dinamis sebagai persyaratan mutlak untuk mengikuti uji kompetensi tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Praja Wibawa. Masuk. Izin masuk. Kawan. Izin masuk. Kawan. Jadi untuk hari ini akan ada kedatangan Gubernur Jawa Barat. Untuk itu saya mungkin akan kasih arahan mengenai tata letak pengaturan jaga. Untuk Pasentana mungkin pengawalan ya, Siap. dari kedatangan Pak Gubernur sampai kepulangan. Terus untuk pengamanan Pak Hadi Siap. dan patroli Pak Uwel ya. Silakan untuk mengamankan area sekitar dari para PKL atau pengemis atau pengamen lah. Jadi untuk menjaga kondisivitas di lapangan biar kondusif gitu. Jadi mungkin itu aja arahan saya untuk kegiatan hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Oh, cukup Pak. Siap. Cukup. Siap. Terima kasih. Kalau itu silakan untuk kembali lagi ke dia masing-masing. Siap. Siap Pak. Terima kasih. Terima kasih. Izin Pak. Assalamualaikum. Oh, siang Pak. Ya. Bapak sudah lama berjualan. Alhamdulillah. Kebetulan kan kami berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2021 tentang ketertiban umum, jadi tidak boleh berjualan di bahu jalan. Jadi silakan Bapak untuk menjelaskan bagaimana yang hari ini dan seterusnya. Ya, bisa jalan lagi ya Pak ya. Silakan mungkin 1 hari 2 hari ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Pak. Siap. Begini, Iya Pak, ada apa ya Pak ya? kemarin kami mendengar ada isu-isu di sekitar wilayah sini ada penjualan miras gitu. Menurut saya kalau itu benar. Penuh di depan jalan Pak RT. Oh iya iya. Eh, Itu kan bukan keluarga kita ya. Justru banyak anak kecil ya Pak ya, anak-anak bawah 17 tahunan lah pada beli minuman, sekarang mabok di pinggir tuh, Iya, iya. pinggir. Ini warga yang lewat nih lihatnya resah gitu ya. Itu takutnya terus mabok, dan kriminal lah apapun bentuknya gitu ya Pak ya. Kan mau ada data apa? Iya. Bukannya kita udah lapor ke keluarga ke kecamatan. Justru Pak ini teh udah Belum ada tanggapan. belum ada tanggapan Pak, jadi warga teh ayo deh orang Demo. kumpul, demo audensi ke aksi gitu Ya, ya. gitu. Mungkin nanti akan kami tanggapi mengenai warga. Nanti saya akan konfirmasi dulu sama pihak kelurahan kecamatan juga di sini. Iya. Cuman saya himbau untuk warga Pak RT, Pak Ketua untuk bisa meredam dulu warganya lah. Jangan sampai melakukan aksi dulu tersebut. Nah iya justru itu Pak, kan ada Bapak datang nih, bisa menjembatani. Tapi udah jangan lama-lama Pak, karena warga juga udah resah. resah ya. Resah. Ya, Memang mau datang ke sana gitu Pak. Mungkin akan kami secepatnya lah. Siap. Kami tanggapi hal Saya tunggu Pak ya. Kira-kira berapa hari Bapak? Oh, kurang lebih 2 harian kali ya. apakah kita, saya minta telepon Bapak aja Siap. supaya dia enak Pak, Ya, gitu kan? biar enak. Informasi Informasinya gitu Ya, ya. tapi minta ya Pak ya. Ya, siap. Ya, mungkin itu aja ya. Untuk informasinya nanti saya berkabar lagi sama Pak RT, mungkin sama Pak Ketua juga. Ya, ditunggu Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, Pak RT. Ya. Masuk Pak. Yuk, mangga, silakan. Selamat siang Pak. Siap, mangga. Silakan duduk, Pak. Mungkin mau ada penonton terkait pembangunan liar yang
datanya ya semua. Nanti filenya kami minta biar kita pelajari sekalian dan lebih ke antisipasi. Di mana di tadi? Ke wilayah Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogaban. Kelurahan Bubulak ya. Waktu turun artinya belum melibatkan semua fungsi ya, artinya dari kepolisian belum ya, dari TNI juga belum. Itu koreksi awal supaya organisasi ke depannya itu minimal di tiap kelurahan itu ada babin Kamtimas dan babinsa. Libatkan mereka dulu. Tujuannya pencegahan awal di awal pendampingan di wilayah itu kan, supaya kita menghindari hal yang begini. Kalau travel itu cepat diselesaikan, tapi karena ini sudah terlanjur, artinya sebelum dilakukan penertiban sudah ada surat-surat yang data dokumen siapa yang bisa OPP berupa teguran 1, teguran 2, dan teguran 3. Artinya yang bersangkutan sudah tahu. Hanya kekeh bahwa bangunan dia ini bukan liar. Dia kekeh ini bangunan ini tidak memakan trotoar atau bahu jalan, ataupun sebagian masuk ke halaman yang masuk ke pasos-pasung punya aset daerah kan, punya Pemkor. Jadi kita nanti akan datangi ke lokasi, kita akan libatkan babin Kamtimas, babinsanya dan lurah. Nah, nanti kita akan kedepankan mediasi secara keluargaan dulu. Nah, bila mana ini tidak ada titik temu, ya mungkin kita akan lanjut ke aset daerah dan BPN. Karena kekuatan dasar hukumnya apa? Kita juga mengatakan ini adalah pasos-pasung, berarti aset daerah bisa membuktikan itu. Gunanya bukan untuk kerana hukum, bukan. Kita hanya pembuktian aja, BPN barang-barang dengan yang bersangkutan dengan Satpol PP. Oh, ini lo datanya. Nah, baru di situ ada titik temu, baru kita lakukan pertemuan ulang. Barulah fungsi kepolisian dan TNI berdampingan dengan 3 pilar ya, TNI, Polri, dan PNS itu, yaitu lurah, babin Kamtimas dan babinsa duduk bareng sama kedua pihak, kita musyawarah by data. Nah, baru kita kasih solusi yang terbaik. Sebenarnya kalau polisi memberikan solusi apa mengarahkan mereka untuk mediasi itu salah. Jadi itu pure dari keinginan mereka sendiri. Nah, baru kita memfasilitasi. Misalnya mereka mau bertemunya di kelurahan atau di kecamatan atau di polsek atau di Koramil boleh. Nah, hasilnya seperti apa kita terima. Nah, kalau tidak ada, barulah kita mengedepankan fungsi restoratif justice dan penyelesaian yang tidak tolong. Mudah-mudahan ini yang terbaik dan tidak ada kendala ke depan. Karena sudah bicara beda data kan. Begitu aja. Terima kasih ya. Sebaiknya ini diminta ya. Oke, terima kasih Pak. Sukses selalu Pak. Selamat malam. Kami dari Malam tuh Ada surat izinnya? izin Oh, cuma kerja ya. Ini surat perintah ini bisa dilihat dulu. Surat perintahnya. Mau langsung patah sampai Kalau ada, kalau nggak ada mah nanti aja juga nggak apa. Ini juga lagi ada muncul. iya ada sampai Bisa lihat kartu identitasnya. KTP. Lima. Bukan suami istri ya. Jadi mungkin untuk keterangan lebih lanjutnya bisa bertemu dulu ke kantor ya. Nanti biar lebih jelas. Nanti di sana. Ya. Ya, silakan. masuk Pak. Ya, Om, silakan. Selamat siang. Ya. Silakan duduk Pak. Ada yang bisa kami bantu? Jadi begini Pak, melaporkan terkait isu anak dan adik mahasiswa mengadakan aksi unjuk rasa di Balai Kota.
adik kita Dari dari kesatuan, HMI ya? Pak. Dari kampus kesatuan. Iya, Oh ya, kampus kesatuan. Jadi kami dari Satpol PP Kota Bogor mohon petunjuk dan arahannya Pak. Aksinya rencananya di mana? Aksinya di Balai Kota Pak. Di Balai Kota. Ini surat pemberitahuan Surat. mereka ya? Tentang isi-isi apa yang akan disampaikan aspirasi Ya. mereka besok ya? Betul, Pak. Oke, terima kasih Pak. Pertama nanti saya akan koordinasikan dulu dengan rekan-rekan Intelkam apakah surat ini sudah sampai ke mereka atau belum. Siap. Makanya nanti saya minta satu karena surat ini akan kami tembuskan ke rekan Pusi Intelkam. Kopiannya. Yang kedua terima kasih sudah berkunjung. Jadi dengan begini bisa silaturahmi. Yang kedua jadi dapat informasi. Ya. Jadi kita tidak terdadak kan. Betul, betul, Pak. Tentang penanganan aksi unjuk rasa besok berarti kita harus minta petunjuk dan biasanya kita itu kalau di kepolisian itu ada sprint ya, surat perintah. Nah, ini rekan-rekan PJU pimpinan-pimpinan kita lah yang akan diskusikan sehingga keluar terbit surat perintah pelayanan aksi unjuk rasa besok di Balai Kota. Ataupun tahapan-tahapan tentang kegiatan penanganan unjuk rasa itu yang sudah berlangsung selama ini. Satu, paling depan itu kita fokuskan karena ada pintu satu masuk pintu keluar satu ya, pintu di Balai Kota itu pintu masuk dan pintu keluar. Nanti kita fokuskan mereka apakah di pintu keluar atau di pintu masuk. Ya, Berarti salah satu pintu harus tutup. Nah di situ kalau bahasa polisi itu sekarang itu kita pelayanan aksi unjuk rasa dari adik-adik kita kampus kesatuan ya. Ya, kesatuan, Pak. Selanjutnya penanganan aksi unjuk rasa itu paling garda terdepan itu adalah dari rekan-rekan kita Satpol PP paling depan. Satu. Yang kedua tim negosiator. Tim negosiator ini biasanya terdiri dari ibu-ibu korban dan didampingi beberapa polisi laki-laki. Nah, gunanya untuk mediasi supaya tidak melakukan anarkis. Silahkan sampaikan aspirasinya, kan begitu biasanya di titik ini harapan kita sudah bisa ditemukan apa sih yang menjadi keinginan dari kita itu. Nah di belakangnya biasanya di belakang tim negosiator itu baru tim atau kompi atau peleton Dalmas dari Polres gitu. Nanti ton Dalmas ini juga atau kompi Dalmas ini mereka disiapkan karena itu di Balai Kota, di depannya jalan raya dan seberangnya itu istana. Tidak mungkin kita bentang kawat barier kan Om ya, tidak mungkin karena itu jalan lalu lintas sangat banyak. Kepolisian itu pasti melibatkan semuanya, lalu lintas, dishub, karena terkait kelancaran arus lalu lintas. Yang sampai ada di aksi unjuk rasa, tapi nanti malah membuat kemacetan lalu lintas. Jadi masyarakat yang lain yang komplain nanti malah ada dari mahasiswa ributnya sama masyarakat. Nah yang ini tidak kita inginkan. Nah, yang terakhir itu adalah kompi Brimob Om. Jadi kompi Dalmas ini setelah tim negosiator gagal maka yang paling depan lintas gantinya itu adalah kompi Dalmas. Nah harapan kompi Dalmas ini adik-adik itu menyampaikan aspirasinya. Nah, dari Balai Kota juga ada yang bisa menemui sehingga diambil apa sih berkas mereka, yang kedua apa sih dasar-dasar mereka, yang ketiga aspirasi adik ini harus ada yang menerimanya benar-benar. Yang ada ini mudah-mudahan mereka benar-benar untuk kepentingan negara dan kebaikan masyarakat. Jangan demo asal demo tapi tidak ada untungan, atau demo tapi ada tunggangan yang lain kan gitu. Baru yang terakhir itu biasanya jarang ini Om, jarang kita gunakan itu kompi PHH itu terakhir ya Om. Biasanya kalaupun hadir akan disembunyikan dulu. Eskalasi meningkat mau tidak mau lintas ganti terakhir itu adalah kompi PHH menjaga. Karena aksi unjuk rasa itu sesuai aturan itu berakhirnya di jam 18.00. Tapi pada pelaksanaannya tetap aja lebih kan. Nah, disitulah uji kesabaran kita menghadapi adik-adik kita mahasiswa. Mungkin itu jauh. Nanti saya akan diskusikan juga dengan rekan-rekan kita yang lain. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam Pak. Ya. Apa lah tiket ini Pak? Ada apa ya? Jadi kemarin gimana untuk penugasan? Kalau penugasan masih di kelurahan Curug ini dibiarkan oleh Pak Lurah ya. Sistem patroli keluarga, RT, RW, dari pengamanan bagian Isra
korban nanti saya laporkan ke pimpinan kami mengajukan kembali untuk anggota. Mudah-mudahan bisa ditambah ya Ah Pak iya ya. Pak, kalau bisa mah ditambah biar kata bisa lebih enak gitu Pak. Untuk patroli malam juga ada. Nah, patroli malam ada, cuman kan paling sendiri Pak, sendiri pun tidak mencakup semua RT RW yang ada di kelurahan Pak. Harusnya minimal di malam kan ada lah 2 orang Ya, ya. takutnya warga kayak kemarin kejadian misalnya ya, ada yang handphonenya Pak, kebetulan anak masnya saya lagi ke RT yang lain gitu, di RT yang lain jadinya itu Pak. Masih lagi pemeriksaan, bisa sudah tambah dosen. Ya, Mungkin dari kami juga mungkin untuk membantu patroli Ah, kita iya. sama-sama lah. ya ini semuanya luas ya. Mungkin itu aja ya.